Maka penyelidikan dan penyidikan kasus ini harus mengarah pada apakah ada struktur di dalam partai, struktur di dalam DPR yang bekerja untuk ini. Jadi tidak berhenti hanya pada 1-2 pelaku saja, tapi melainkan semua struktur yang terlibat harus bertanggung jawab karena ini adalah dana bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini ya, Keren Cadas. Saya akan monitor lagi soal korupsi bansos ya, bantuan sosial ya, bukan BSBB, bukan bantuan sosial berskala besar. Korupsi bansos berskala besar ya, KBBS ya. Nah, jadi korupsi bansos berskala besar, KBBB ya, KBBB, korupsi bansos berskala besar, KB3. Ini ada berita yang dilansir oleh Berita 1. KPK duga adik pimpinan Komisi 8 DPR turut garap bansos ya. Kita harus beritahukan ke masyarakat ya, karena ini jauh lebih penting dan strategis ya, ketimbang misalnya kasus yang menjerat Habib Rizik yang dalam tanda kutip cuma kerumunan ya. Tapi kalau cuma kerumunannya itu kemudian di challenge ya, berarti kerumunan Raffi Ahmad, kerumunan Ahok, kerumunan Pilkada ya juga kerumunan semua ya. Artinya tidak cuma kalau memang kita mau pendekatan soal cuma dan tidak cuma. Tapi saya tetap mengatakan itu adalah kerumunan dalam konteks pelanggaran atau tindak pidana, yaitu tidak terlalu besar, tidak terlalu penting sesungguhnya, karena hukumannya saja cuma 1 tahun ancaman hukumannya. Jadi 6 tahun ya karena menggunakan pasal 160 KUHP yang sesungguhnya harusnya sudah di luar itu semua ya. Nah, ini yang penting soal korupsi bansos ini ya. Saya bacakan ya. KPK duga adik pimpinan Komisi 8 DPR turut garap bansos. Jumat 15 Januari 2021 ya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah memeriksa seorang pengusaha bernama Muhammad Rakian Ikram sebagai saksi kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek yang telah menjerat mantan Menteri Sosial Mensos Juliari P. Batubara. Berdasarkan informasi, Rakian Ikram merupakan adik dari Wakil Ketua Komisi 8 DPR dari fraksi PDIP, Ihsan Yunus. Saya minum dulu ya. Rakian diperiksa lantaran perusahaannya diduga turut menjadi vendor atau rekanan Kemsos dalam pengadaan paket sembako COVID-19. Hal tersebut menjadi materi yang didalami penyidik dalam pemeriksaan terhadap Rakian pada Kamis 14 Januari 2021. Muhammad Rakian Ikram, wira swasta, didalami pengetahuannya terkait perusahaan saksi yang diduga mendapatkan paket-paket pekerjaan bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 di Kemsos, kata PLT Jubir KPK Ali Fikri dalam keterangannya Jumat 15 Januari 2021. Ihsan Yunus belakangan dikaitkan dengan kasus suap bansos ini. Sebelum memeriksa adiknya, tim penyidik telah menggeledah rumah orang tua Ihsan pada Selasa 12 Januari 2021. Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita alat komunikasi dan sejumlah dokumen yang terkait dengan kasus dugaan suap pengadaan bansos. Tidak tertutup kemungkinan KPK akan memanggil dan memeriksa Ihsan Yunus untuk mengonfirmasi barang-barang yang disita tim penyidik. Apalagi Ihsan merupakan Wakil Ketua Komisi 8 DPR yang memiliki ruang lingkup tugas salah satunya di bidang sosial dengan mitra kerja Kementerian Sosial. Prinsipnya siapapun yang diduga mengetahui rangkaian peristiwa dugaan perbuatan para tersangka, tentu penyidik akan mengkonfirmasinya, kata Ali beberapa waktu lalu. Meski demikian, Ali mengaku belum mengetahui mengenai agenda pemeriksaan terhadap Ihsan Yunus. Hal ini
lantaran pemeriksaan terhadap seorang saksi tergantung kebutuhan proses penyidikan. Pemanggilan seseorang sebagai saksi tentu tergantung kebutuhan proses penyidikan perkara tersebut, kata Ali. Ini ada juga berita ya, kasus suap bansos, KPK dalami fee yang diterima Juliari. Coba kita bacakan dulu ya. Ini beritanya sudah lebih lama. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa Presiden Direktur PT Tiga Pilar Agro Utama atau Tigra, Ardian Iskandar Madanaca, sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 Selasa 12 Januari 2021. Pemeriksaan terhadap Ardian dilakukan penyidik untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara. Dalam pemeriksaan ini tim penyidik mencecar Ardian mengenai proses pengadaan bansos yang digarap PT Tiga Pilar Agro Utama. Selain itu, tim penyidik juga terus menelusuri fee yang diberikan Ardian kepada Juliari. Penyidik masih terus menggali terkait dengan proses pengadaan bansos di wilayah Jabodetabek tahun 2020 di Kemsos Kementerian Sosial yang diduga dikerjakan oleh perusahaan saksi dengan adanya pembagian besaran fee untuk diberikan kepada tersangka Juliari P. Batubara, kata PLT Jubir KPK Ali Fikri Rabu 13 Januari 2021. Masih ini juga ya, masih PLT juga ya. Tim penyidik KPK sebelumnya telah memeriksa 3 saksi dari PT Tiga Pilar Agro Utama, yaitu Immanuel Tarigan dan Buyung Erlangga selaku staf dan Nuzulia Hamzah selaku broker. Diberitakan KPK menetapkan Juliari bersama Adi Wahyono dan Mateus Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen PPK Kemsos, serta 2 pihak swasta bernama Ardian IM dan Hari Sidabuke sebagai tersangka kasus dugaan suap bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek. Juliari dan 2 anak buahnya diduga menerima suap senilai sekitar 17 miliar rupiah dari Ardian dan Hari selaku rekanan Kemsos dalam pengadaan paket bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Ya, itu tadi Sobat Era sekalian soal kasus bansos ya, yang sudah lama kita tidak membahasnya ya. Bukan tidak mau dibahas, tetapi memang tergantung berita-berita yang didapat dan juga hal-hal yang menarik apa yang berkembang ya. Jadi begini Sobat Era sekalian, kalau kita melihat korupsi bansos itu misalnya ada 2 perspektif ya. Melihat korupsi itu secara individual saja, kedua korupsi itu sistemik. Nah, mana yang akan nanti ditemukan? Apakah perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Juliari P. Batubara ini adalah korupsi individual? Artinya korupsi yang tidak melibatkan sebuah struktur apa-apa. Jadi hanya inisiatif Juliari P. Batubara untuk melakukan tindak pidana korupsi, dalam hal ini menerima fee dari penyaluran paket bansos yang 300.000 satu paket, kemudian dipotong 10.000 per paket dan sudah didapatkan uang belasan miliar. Bahkan kalau ini diterus-teruskan itu bisa 3 triliun di tangan, luar biasa kan. Makanya kemudian Juliari yang pernah ngomong soal bagaimana memberantas korupsi dengan mudahnya lupa omongannya sendiri ya. Nah, itu kalau perspektifnya individual. Tapi kalau perspektifnya itu adalah perspektif struktural, ada struktur tertentu yang menggerakkan korupsi ini, maka ya tentu tidak hanya sebatas Juliari P. Batubara yang harus ditersangkakan, yang harus bertanggung jawab, tapi sampai dengan struktur itu ke akar-akarnya. Misalnya katakanlah ini ada perusahaan yang terkait dengan Wakil Ketua Komisi 8 DPR yang kebetulan berasal dari satu partai dengan Juliari P. Batubara. Maka penyelidikan dan penyidikan kasus ini harus mengarah pada apakah ada struktur di dalam partai, struktur di dalam DPR yang bekerja untuk ini. Jadi tidak berhenti hanya pada 1-2 pelaku saja, tapi melainkan semua struktur yang terlibat harus bertanggung jawab karena ini adalah dana bencana. Bayangkan, sama seperti lagu Ebit ya, yang sering saya ulang-ulangi ya. Dalam kekalutan masih banyak kawan
yang tega berbuat nista, ya kan? Jadi bayangkan dana bansos dikorupsi, padahal kita tahu bahwa dana itu sangat diperlukan oleh masyarakat yang terdampak oleh COVID-19 dan juga krisis ekonomi, ya, krisis finansial yang sekarang sedang kita hadapi dan kita alami. Tidak heran kalau undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi itu mengancam dengan hukuman mati kalau korupsi itu dilakukan pada saat krisis. Dan diskursus tentang hukuman mati ini juga menyeruak, ya, meruyak apakah akan dikenakan atau tidak kepada Juliari P. Batubara. Coba bayangkan, ya, biasanya kita dengan koruptor itu agak sopan biasanya. Tapi dengan kelompok-kelompok agama itu kurang sopan biasanya, ya. Jadi Sobat Era sekalian, mudah-mudahan kita sadar bahwa musuh utama kita di republik ini so long time yang merusak sendi-sendi kehidupan kita, menurut pendapat saya, ya, bukan radikalisme, ya, bukan terorisme. Kalaupun ada itu kelompok kecil dan bukan kelompok yang berkuasa, jangan lupa. Kelompok kecil dan bukan kelompok yang berkuasa. Tapi persoalan kita so long time sejak zaman Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi itu adalah korupsi. Dan korupsi itu dilakukan oleh para penguasa atau orang yang dekat dengan kekuasaan. Karena kalau dia tidak punya kekuasaan, tidak mungkin dia melakukan tindak pidana korupsi. Kalau dia tidak dekat dengan kekuasaan, tidak mungkin dia melakukan tindak pidana korupsi. Nah, inilah penyakit akut bangsa kita, Sobat Era sekalian, ya, yang kita harus pahami. Tapi ya kita tahulah, kadang-kadang agenda-agenda politik tertentu justru membelokkan agenda utama ini menjadi agenda melawan radikalisme, melawan terorisme dan lain sebagainya. Padahal kelompok-kelompok itu adalah kelompok-kelompok yang tidak berkuasa. Dan adanya mungkin juga di ujung-ujung juga. Kalau ada orang yang berpendapat atau berpendidikan keras dengan agamanya, ya tidak bisa kita katakan langsung radikal atau teroris, ya. Jadi Sobat Era sekalian, mudah-mudahan, ya, ada suatu masa kita menyadari dan kemudian mau melakukan perang bersama melawan korupsi sebagai the common enemy republik ini yang sudah merusak sendi-sendi perekonomian republik ini dan sudah menyebabkan dua presiden harus jatuh dan mengundurkan diri atau dimundurkan, yaitu Presiden Soekarno pada tahun 67, tidak lain memang ada terjadi pemberontakan PKI tapi ekonomi luar biasa morat-marit, dan tahun 98 Presiden Soeharto ketika krisis ekonomi melanda dunia, Asia Tenggara, dan kemudian menghantam Indonesia dan kita tidak bisa keluar dari itu. Banyak rakyat yang sengsara dan akhirnya memaksa Soeharto untuk mundur sebagai Presiden Republik Indonesia yang sudah berkuasa selama 32 tahun. Jadi Sobat RH sekalian, mudah-mudahan, ya, itu makin menyadarkan kita bahwa perang sesungguhnya adalah perang melawan korupsi, termasuk korupsi bansos dan korupsi kelautan dan perikanan yang jangan dilupakan karena baru saja terjadi dan baru saja menteri-menterinya ditetapkan sebagai tersangka. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.